Halo, perkenalkan nama saya Nadia Kristiani dengan NRP 17011180005 dan partner saya Leonardo Bima Putra dengan NRP 17011180025 akan mempresentasikan terkait PKMPE kami yang berjudul Ekstrak Centella asiatica sebagai obat anti tuberkulosis. Yang pertama ada pendahuluan. TBC atau yang biasa dikenal dengan tuberkulosis merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri berbentuk basil dan tahan asam, serta sering menginfeksi paru-paru. Kasus penyakit TBC banyak terdapat di Indonesia, sehingga saat ini Indonesia termasuk gawat TBC. Prevalensi penyakit TBC di Indonesia tertinggi ketiga di dunia. Untuk obat yang sekarang digunakan untuk menyembuhkan penyakit TBC adalah INH atau streptomycin dan asam para-aminosalisilat. Pengobatan TBC yang sudah ada membutuhkan waktu yang lama dan menimbulkan efek samping seperti multi-drug resistant. Menurut Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI tahun 2018, angka keberhasilan pengobatan TBC dari tahun 2008 sampai 2017 terus menurun. Hal ini dikarenakan masalah pengobatan TBC yang kompleks, di mana pengobatan perlu dilakukan rutin dan membutuhkan biaya yang lumayan mahal. Tahap pengobatan TBC sendiri ada 2 tahapan, yaitu tahap awal dan tahap lanjut. Beberapa penelitian membuktikan bahwa bakteri Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap obat seperti isoniazid, rifampicin, etambutol, streptomycin, ethionamid, dan kanamycin. Karena adanya mutasi gen akibat pemberian monoterapi. Sehingga perlu dikembangkan senyawa alternatif yang dapat membunuh bakteri ini. Centella asiatica merupakan tanaman yang mudah dijumpai di Indonesia dan dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat seperti melancarkan peredaran darah, meningkatkan saraf memori, antibakteri, antiinflamasi, hipotensi, dan masih banyak lagi. Tanaman ini sudah terbukti dapat menghambat aktivitas pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Senyawa triterpenoid pada Centella asiatica diketahui memiliki daya antiseptik terhadap beberapa bakteri yang mirip dengan senyawa dihidrostreptomycin, sehingga diduga bahwa tanaman ini dapat digunakan untuk mengobati TBC. Untuk rumusan masalahnya ada 2, yaitu apakah Centella asiatica dapat menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan yang kedua adalah berapa konsentrasi optimal ekstrak Centella asiatica untuk menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Centella asiatica dalam menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak Centella asiatica supaya dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Untuk manfaatnya, semoga dapat membantu pemerintah menekan kasus TBC menggunakan bahan alam Centella asiatica yang mudah ditemukan di Indonesia. Untuk luaran yang diharapkan adalah laporan penelitian dan draft artikel untuk jurnal ilmiah. Selanjutnya ialah bab tentang kajian pustaka. TBC merupakan penyakit menular yang sering menyerang paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini akan menyebabkan pembentukan massa atau nodul yang akan menghancurkan jaringan pernafasan dan membentuk rongga pada paru-paru. Bakteri ini merupakan bakteri kecil yang berbentuk basil dan dapat bertahan dalam keadaan kering. Bakteri Mycobacterium tuberculosis juga tahan terhadap desinfektan, di mana deteksi keberadaan Mycobacterium tuberculosis ditemukan dalam sputum, urin, cairan lambung, dan cairan cerebrospinal. Pada tanaman Centella asiatica sendiri, atau biasa dikenal dengan pegagan atau daun kaki kuda, merupakan tanaman yang banyak tumbuh pada daerah tropis di Asia Tenggara. Ada 2 jenis tanaman ini, yaitu pegagan berwarna hijau dan pegagan merah. Pegagan merah sendiri sering ditemukan pada daerah kering, bebatuan, dan terbuka. Sedangkan untuk pegagan hijau sering ditemui di sela-sela rumput atau di daerah persawahan yang lembab dan terbuka. Centella asiatica memiliki rasa yang manis dan memiliki banyak fungsi seperti membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, antipiretika, diuretika, hemostatitika, dan antibakteria.
Adapun uji antibakteri pada metode ini meliputi difusi agar, yang biasanya menggunakan media Muller-Hinton agar. Koloni disuspensikan ke dalam media cair dan diinkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Setelah itu, suspensi ditambahkan aquade steril hingga keruh sesuai dengan standar McFarland. Dis yang mengandung antibakteri diletakkan pada bagian atas media tersebut. Potensi antibakteri diukur berdasarkan diameter zona radikal, di mana zona radikal adalah daerah di sekitar dis yang tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Zona iradikal adalah daerah di sekitar dis yang ditemukan adanya pertumbuhan bakteri yang dihambat oleh antibakteri tetapi tidak mematikan. Selanjutnya ialah dilusi cair atau padat. Dilusi cair atau padat sendiri merupakan metode untuk menentukan konsentrasi minimal dari antibakteri yang dapat menghambat atau bahkan membunuh mikroorganisme, biasa disebut dengan MIC. Dilusi cair dilakukan dengan konsentrasi obat, diberikan bersamaan dengan suspensi bakteri ke dalam media cair atau broth, sedangkan pada dilusi padat, konsentrasi obat dicampur terlebih dahulu dengan media agar. Setelah agar memadat, baru bakteri disuspensikan. Adapun macam ekstraksi yang digunakan ialah sebagai berikut. Ekstraksi yang pertama ialah ekstraksi pada cair atau yang biasa dikenal dengan ekstraksi Socklet, merupakan teknik transfer difusi komponen tertentu, komponen terlarut maksud saya, dari padatan inert ke dalam pelarutnya. Pelarut organik dalam jenis ekstraksi ini dapat digunakan untuk memisahkan analit yang ada pada padatan. Ekstraksi yang berikutnya ialah ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair sendiri merupakan metode yang didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antar dua pelarut yang tidak saling tercampur. Pelarut organik yang digunakan bersifat nonpolar atau sedikit polar. Misalnya metilbenzen, diklorometan, dan N-heksan. Ekstraksi selanjutnya ialah ekstraksi asam basa, di mana basa yang bereaksi dengan asam maupun basa akan membentuk garam yang terlarut dalam air, tetapi tidak larut dalam senyawa organik. Ekstraksi ini didasarkan pada teknik filtrasi yang merupakan penambahan volume suatu larutan dan yang mengandung zat tertentu dengan konsentrasi yang sudah diketahui ke dalam larutan yang konsentrasinya belum diketahui. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna. Metode yang digunakan melalui 3 tahap. Yang pertama ada pembuatan ekstrak daun Centella asiatica dengan teknik maserasi menggunakan etanol 70% yang kemudian disaring menggunakan kertas saring. Filtrat yang didapat dipekatkan menggunakan rotary evaporator, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 2 hari. Ekstrak kering daun Centella asiatica yang didapat dibuat menjadi beberapa konsentrasi yang kemudian dicampur dengan larutan DMSO dan diencerkan menggunakan aquades dengan volume tertentu. Tahap kedua adalah pengambilan sampel sputum dan pengkulturan Mycobacterium tuberculosis. Sputum yang diambil dari pasien TBC dimasukkan ke pot sputum steril dan ditutup ulir. Sampel diberi larutan dekontaminasi dan dibiarkan pada suhu kamar selama 15 menit. Setelah itu, sampel diberi PBS dan disentrifugasi selama 15 menit. Filtrat yang didapat diberi PBS lagi dan dikulturkan pada media padat LC. Tahap yang terakhir adalah pengujian daya hambat ekstrak daun Centella asiatica terhadap pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Metode yang digunakan adalah dilusi cair. Bakteri Mycobacterium tuberculosis disuspensikan ke media Middlebrook dan diencerkan supaya kepekatannya setara dengan 0,5 McFarland. Suspensi bakteri dimasukkan ke sumuran mikroplate pada media bersamaan dengan ekstrak daun Centella asiatica dan diinkubasi selama 3-4 minggu. Setelah itu, diamati ada tidaknya pertumbuhan bakteri dengan mengukur kekeruhan kultur menggunakan spektrofotometer UV vis. Kontrol positif yang digunakan adalah larutan isoniazid sebagai pembanding efek antara obat antibakteri dengan ekstrak daun Centella asiatica. Sedangkan kontrol negatif yang digunakan adalah media Middlebrook. Selanjutnya ialah anggaran biaya pada proses penelitian yang kami lakukan ialah sebesar 10.846.000 dengan rincian 320.000 untuk perlengkapan, 10.176.000 untuk bahan habis pakai, dan 350.000 untuk perjalanan dan transportasi. Untuk jadwal kegiatan mencakup proses persiapan, di mana mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Proses persiapan dilakukan pada bulan pertama yang meliputi persiapan alat dan bahan, persiapan lab, dan pengambilan sampel sputum pasien penderita TBC.
Pada proses pelaksanaan dilakukan pada bulan pertama hingga ketiga yang meliputi isolasi dan pengkulturan Mycobacterium tuberculosis, pembuatan ekstrak daun Centella asiatica, uji efektivitas daya hambat ekstrak daun Centella asiatica terhadap pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis, serta yang terakhir ialah pengumpulan data. Yang terakhir ialah proses penyelesaian yang dilakukan pada bulan ketiga hingga kelima yang mencakup analisis data dan kesimpulan pembuatan laporan, serta penulisan artikel. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.